Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan. Di video kali ini, saya akan memaparkan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Sistem Basis Data. Langsung saja pada yang pertama, yaitu IRD. Konteksnya, Cinemat Network itu adalah jaringan bioskop yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka ingin membangun sistem manajemen terpusat untuk mengelola film, studio, penayangan, tiket, dan pelanggan. Setiap cabang bioskop memiliki jadwal tayang film yang berbeda, dan pelanggan dapat memesan tiket secara online atau langsung di lokasi. Dengan persyaratannya seperti berikut, kita diminta buat IRD yang kompleks berdasarkan skenario di atas, kemudian menunjukkan semua atribut kunci, lalu menjelaskan secara singkat, dan memberikan contoh implementasi dalam SQL. Langsung saja, ini adalah IRD yang saya buat. Di sini untuk kotak yang berwarna biru adalah entitas, yang seperti diamond yang berwarna kuning adalah relasi, yang berbentuk elips adalah atribut, serta tanda panah dan garis ini adalah hubungannya dengan partisipasinya seperti berikut. Langsung saja, entitas yang dipunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada entitas yang pertama ada entitas film dengan primary key-nya yaitu ID film, dan atribut lainnya yaitu judul, durasi, genre, tahun rilis, aktor, sutradara. Kemudian ada penayangan film dengan primary key-nya itu ID penayangan, ada juga ID film sebagai foreign key yang menghubungkan ke film. Kemudian ada studio dengan primary key-nya ID studio, dan ada foreign key ID cabang dan atribut lainnya. Kemudian ada entitas cabang bioskop dengan primary key-nya ID cabang, dan ada entitas laporan penjualan dengan primary key-nya yaitu ID laporan dan berbagai foreign key dan atribut lainnya. Kemudian ada atribut tiket dengan primary key-nya ID tiket dan 2 foreign key serta 2 atribut lainnya, tempat duduk dan harga. Dan ada entitas pelanggan dengan ID pelanggan sebagai primary key, dan yang terakhir entitas reservasi dengan ID reservasi sebagai primary key dan ID tiket sebagai foreign key. Ini langsung saja masuk ke bagian relationship-nya. Pertama bisa dilihat di sini dari penayangan film ke studio, itu nama relasinya adalah menampilkan. Studio ini memiliki tanda panah 1 dan garis 1, dan penayangan film ini memiliki 2 garis. Maksudnya 1 garis dan tanda panah ini di sini sudah disediakan yaitu one partial participation. Maksudnya dan yang ini 2 tanda panah berarti one to many. Jadi maksudnya itu setiap studio dapat menampilkan banyak penayangan film. Jadi di satu studio itu pastinya dapat menampilkan banyak penayangan film. Namun minute one dari penayangan ini, setiap penayangan film itu harus ditampilkan di satu studio. Kemudian di sini garis satu itu maksudnya parsial. Yang tadi parsial itu tidak semua studio menampilkan penayangan film. Bisa saja studionya itu sedang tutup atau belum buka. Kemudian yang sini dua garis itu maksudnya many, total partisipasinya itu total. Maksudnya setiap penayangan film ini harus ditampilkan di satu studio. Kemudian dari studio ke cabang bioskop, nama relasinya yaitu memiliki. Di sini ada 1 garis dengan 1 tanda panah, dan ini 2 garis, maksudnya seperti tadi. Cabang bioskop ke studio itu one to many. Jadi setiap cabang bioskop ini memiliki banyak studio. Jadi bisa saja cabang bioskop ini memiliki banyak studio, tidak hanya satu studio. Jadi tapi satu studio ini pasti harus dimiliki oleh satu cabang bioskop. Kemudian ini garis 1 maksudnya itu partisipasinya parsial. Tidak semua cabang bioskop itu memiliki studio. Bisa saja cabang bioskopnya itu belum selesai dibuat, jadi belum ada studionya. Nah, tapi studio ini memiliki partisipasinya itu total. Jadi setiap studio itu harus dimiliki oleh satu cabang bioskop. Nah, bisa dilihat di sini itu studionya itu memiliki kotak yang double ini garisnya yang relasi memiliki juga nih. Maksudnya itu studio adalah weak entity set. Jadi karena tidak memiliki unique key tanpa referensi ke cabang studio melalui relasi
memiliki. Nah, jadi ID studio di sini sebagai primary studio tidak dapat mengidentifikasi baris secara unik kalau semua studio itu digabung. Jadi ID studio ini hanya unik di satu cabang. Jadi harus dikombinasikan ID studio dengan ID cabang agar mengidentifikasikan baris secara unik. Lanjutnya, dari cabang bioskop, studio, dan penayangan film ini sama-sama terhubung dengan laporan penjualan. Nama relasinya itu sama-sama dicatat. Di cabang bioskop, studio, dan dan penayangan film ini memiliki tanda panah dengan 2 garis. Lalu laporan penjualannya itu hanya 2 garis tanpa tanda panah. Maksudnya yang ada tanda panah itu one dengan total participation. Yang tidak ada tanda panahnya itu many dengan total participation. Jadi dari cabang bioskop dulu, cabang bioskop ini berarti artinya one to many. Cabang bioskop dicatat dalam laporan penjualan. Jadi artinya setiap cabang bioskop dicatat dalam banyak laporan penjualan. Nah, partisipasinya kan sama-sama total 2 garis. Maksudnya setiap cabang bioskop ini harus dicatat di banyak laporan. Dan kemudian laporan penjualan juga total. Setiap laporan ini setidaknya mencatat 1 cabang bioskop. Begitu pula yang studio. Relasinya one to many, setiap studio dicatat dalam banyak laporan, kemudian partisipasinya sama-sama total, setiap studio harus dicatat di laporan, dan setiap laporan setidaknya mencatat 1 studio. Kemudian yang penayangan film ini juga seperti itu, one to many. Setiap penayangan film dicatat dalam banyak laporan penjualan, serta partisipasinya total kedua-duanya. Setiap penayangan film harus dicatat di banyak laporan dan setiap laporan itu setidaknya mencatat 1 penayangan. Lanjut ke relasi penayangan film ke film. Nah, itu kan nama relasinya menayangkan. Dan di film ini ada tanda panah, garisnya 1, di penayangan film garisnya 2. Jadi one to many. Setiap film menayangkan banyak film. Setiap film menayangkan banyak penayangan film. Jadi bisa film ini pasti ditayangkan itu banyak penayangan film, tidak hanya 1 penayangan aja. Bisa berulang kali penayangan filmnya. Nah, penayangan film ini pastinya ditayangkan itu suatu film. Jadi tidak mungkin menayangkan yang lain. Dan partisipasinya film ini itu parsial, jadi tidak semua film itu ditayangkan. Karena bisa saja studionya sedang tutup, jadi film itu tidak ditayangkan. Tapi yang penayangan film ini partisipasinya total. Nah, setiap film ini harus menayangkan 1 film. Seperti itu. Kemudian, relasi penayangan film ke tiket. Nah, ini nama relasinya menghasilkan, ada tanda panahnya dan ini tidak ada, berarti bacanya one to many. Setiap penayangan film menghasilkan banyak tiket dengan partisipasinya itu parsial. Jadi tidak semua penayangan itu punya tiket yang terjual. Bisa saja yang tadi tidak ada film yang ditayangkan, jadi tidak ada tiket yang dijual, tidak ada tiket yang dihasilkan, seperti itu. Nah, tapi yang tiket ini parsial, jadi setiap tiket itu hanya untuk 1 penayangan film. Kemudian relasi entitas tiket dengan pelanggan. Nama relasinya itu membeli. Tiket dengan pelanggan itu di sini ada tanda panah, di sini tidak ada, di sini 2 garis, ini 1 garis, artinya one to many. Setiap pelanggan itu bisa membeli banyak tiket. Nah, dengan partisipasinya di sini parsial, jadi pelanggan itu bisa saja tidak membeli tiket karena belum atau tidak mau membeli tiket saja. Nah, tapi tiket ini pasti dibeli oleh pelanggan dalam konteks yang ini. Kemudian entitas tiket dengan reservasi, nama relasinya yaitu pemesanan. Nah, jadi ini ada dua-duanya itu ada tanda panahnya dan dua-duanya itu 2 garis. Maksudnya di sini one total participation. Jadi tiket ke reservasi itu relasinya one to one. Jadi setiap reservasi hanya untuk 1 tiket dan 1 tiket hanya untuk 1 reservasi. Partisipasinya dua-duanya itu total. Yang reservasi itu maksudnya tadi setiap reservasi hanya untuk 1 tiket dan setiap tiket hanya untuk 1 reservasi. Nah, berikut
sudah saya ketik apa yang saya jelaskan tadi. Ini entitas dan atributnya. Kemudian ini relasinya, ada kardinalitas dan partisipasinya. Kemudian yang ini wake entity set hanya studio, karena studio itu tadi yang primary key-nya itu hanya ID studio. Kalau secara total dia tidak tidak unik, maka harus dikombinasikan dengan ID cabang studio. Kemudian ini merupakan implementasi SQL-nya. Implementasi SQL membuat tabel film dan tiket. Di sini di create tabel film dengan primary key-nya film ID dan atribut lainnya yaitu judul, durasi, tahun rilis, genre, sutradara, dan aktor. Kemudian ada dibuat lagi tabel tiket dengan primary key-nya itu tiket ID dan atribut lainnya yaitu harga, tempat duduk, penayangan ID, dan pelanggan ID. Nah, penayangan dan pelanggan ID ini merupakan foreign key. Nah, penayangan ID ini foreign key yang referensikan ke penayangan film. Jadi tiket ini terhubung ke penayangan film melalui penayangan ID. Dan foreign key yang pelanggan ID ini mereferensikan ke tabel pelanggan. Jadi tiket ini terhubung ke pelanggan melalui pelanggan ID. Nah, on delete cascade ini maksudnya jika suatu penayangan film dihapus dari tabel penayangan film, maka semua tiket yang terkait dengan penayangan tersebut juga akan dihapus secara otomatis dari tabel tiket. Nah, yang ini on delete set null itu jika suatu baris di tabel pelanggan ini dihapus, maka nilai pada kolom ID pelanggan, contoh ID pelanggannya itu ID-nya 1, di tabel tiket ini akan diatur menjadi 0. Seperti itu. Masuk ke bagian normalisasi. Konteksnya sebagai bagian dari proyek untuk meningkatkan sistem informasi akademik di universitas, Anda diberikan tabel data universitas info yang belum ternormalisasi. Tabel ini mengandung informasi tentang mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan lain-lainnya. Dimintanya untuk menormalisasi data, desain relasional, dan implementasi data definition language di SQL-nya. Langsung saja, diberikan tabel awalnya seperti ini, ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, ID dosen, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk tahap normalisasi, kita perlu masuk ke langkah 1NF. 1NF terpenuhi jika setiap nama atribut harus unik, setiap nilai atribut harus tunggal atau atomik, setiap baris harus unik, dan tidak ada grup yang berulang atau repeating group. Nah, dari tabel sini, semua sudah memenuhi kriteria 1NF. Nah, atribut jadwal kuliah yang bagian ini, isinya tuh ada Senin, dan ini waktu masuk dan waktu selesai. Nah, jadwal kuliah itu tidak dipecah menjadi hari, waktu masuk, dan waktu selesai karena dianggap sebagai satu kesatuan informasi yang lengkap. Sehingga tabel awal ini sudah memenuhi kriteria dari 1NF. Langkah berikutnya yaitu langkah 2NF terpenuhi jika tabel sudah dalam 1NF dan semua atribut non-key sepenuhnya bergantung pada primary key. Tidak ada partial dependency, yaitu atribut non-key tidak boleh bergantung hanya pada bagian dari primary key jika primary key terdiri dari beberapa kolom. Nah, dari tabel 1NF ini masih terdapat partial dependency. Contohnya nama mahasiswa hanya bergantung pada ID mahasiswa, nama program studi hanya bergantung pada ID program studi, dan lain sebagainya. Kayak nama fakultas hanya bergantung nama ID fakultas, nama program studi hanya bergantung pada ID program studi, dan lain sebagainya. Sehingga perlu dilakukan pemecahan tabel 1NF yang tadi menjadi beberapa tabel berdasarkan fungsional dependensi. Tabel yang pertama yaitu tabel program studi. Isi atributnya yaitu ada ID program studi sebagai primary key yang saya beri warna abu-abu. Kemudian atributnya yang lainnya itu nama program studi dan ID fakultas agar bisa merelasikan ke fakultas. Nah, namun pada tabel yang ini terdapat duplikat. Di sini saya beri warna merah ini ekonomi dengan ID fakultasnya F5. Namun yang bagian sini ID program studinya itu PS17, yang di sini PS17. Padahal ada di program studi yang sama, nama program studinya dan ID fakultasnya itu juga sama.
Namun ID program studinya berbeda, sehingga PS17 ini dihapus, hanya menyisakan PS10. Begitu pula yang warna hijau, psikologi dengan ID fakultas F4, yang berbedanya yaitu ID program studi, PS11 dan PS16. Maka PS16-nya dihapus, hanya menyisakan yang PS11. Didapat tabel program studi seperti yang ditampilkan di slide. Kemudian diperoleh tabel mahasiswa dengan primary key-nya ID mahasiswa dan atribut lainnya yaitu nama mahasiswa dan ID program studi. Nah, diperoleh juga yang tadi, yang PS16 dan PS17. Karena PS16 dan PS17 sudah dirubah menjadi PS10 dan PS11, maka di sini dirubah nih, PS16 menjadi PS11 dan PS17 menjadi PS10. Tabel berikutnya ada tabel fakultas. Dengan primary key-nya itu ID fakultas dan atribut lainnya yaitu nama fakultas. Nah, bisa dilihat di sini ada nama fakultas yang berulang yaitu humaniora, padahal itu adalah fakultas yang sama tapi memiliki ID yang berbeda, sehingga F6 dihapus dan hanya menyisakan F4. Didapat tabel fakultas seperti berikut. Kemudian diperoleh tabel jadwal, namun saya membuat atribut baru yaitu ID jadwal agar bisa mengidentifikasi baris secara unik, sehingga bisa dijadikan primary key di sini. Nah, seperti tadi ada PS16 dan PS17. PS16 dirubah menjadi PS11 dan PS17 dirubah menjadi PS10. Sehingga seperti yang di bagian kanan ini tabel jadwalnya. Dan diperoleh juga tabel dosen dengan primary key-nya yaitu ID dosen dan atribut lainnya nama dosen dan alamat dosen. Nah, alamat dosen ini tidak bergantung pada nama dosen karena bisa saja ada nama dosen yang sama, namun itu adalah dua orang atau beberapa orang yang berbeda, sehingga alamat dosennya itu pasti berbeda. Jadi alamat dosen pasti hanya bergantung pada ID dosen, begitu pula nama dosen hanya bergantung pada ID dosen. Kemudian ada tabel mata kuliah dengan primary key-nya yaitu ID mata kuliah dan atributnya yaitu nama mata kuliah. Kemudian ada tabel nilai dengan primary key-nya yaitu ID mahasiswa dan ID mata kuliah dengan atribut lainnya yaitu nilai. Sehingga tabel-tabel tersebut sudah memenuhi kriteria 2NF. Langkah berikutnya yaitu 3NF. Terpenuhi jika tabel sudah dalam 2NF dan tidak ada transitive dependency, yaitu atribut non-key tidak bergantung pada atribut non-key lainnya. Semua atribut non-key hanya bergantung pada primary key secara langsung. Nah, setiap tabel tadi sudah terpenuhi 2NF. Kemudian, masing-masing tabel tersebut memiliki primary key tersendiri. Semua atribut non-key bergantung langsung pada primary key. Jadi, tidak ada transitive dependency. Jadi, setiap tabel telah memenuhi kriteria 3NF. Contohnya yang transitive dependency tadi itu mungkin pada dosen. Nah, yang ini. Mungkin bisa saja alamat dosen bergantung pada nama dosen, tapi nama dosen kan bisa saja sama, namun adalah dua orang yang berbeda. Jadi alamat dosen tidak bisa bergantung langsung pada nama dosen, jadi alamat dosen hanya bergantung pada ID dosen. Jadi dari tabel ini tidak ada transitive dependency, sehingga setiap tabel tersebut telah memenuhi kriteria 3NF. Langkah berikutnya yaitu BCNF, terpenuhi jika sebuah tabel sudah berada dalam 3NF dan semua determinan harus merupakan super key. Nah, determinan itu contohnya A menentukan B. Nah, A itu adalah determinan karena menentukan nilai B. Kemudian super key itu dapat mengidentifikasi setiap baris. Nah, dari setiap tabel yang sudah diperoleh dari 3NF, jadi setiap tabel itu sudah berada dalam 3NF. Kemudian setiap tabel memiliki primary key. Nah, primary key itu menentukan semua atribut non-key. Sehingga primary key pada masing-masing tabel merupakan super key karena dapat mengidentifikasi setiap baris secara unik. Jadi, setiap tabel tersebut telah memenuhi kriteria BCNF. Langkah berikutnya yaitu langkah 4NF. Terpenuhi jika tabel sudah dalam BCNF dan tidak ada multi-value dependency atau MVD. Nah, tabel tadi sudah dalam BCNF, jadi kriteria yang pertama sudah terpenuhi. Kemudian multi-value dependency itu terjadi ketika sebuah atribut secara independen memiliki dua atau lebih kumpulan nilai terkait dengan atribut lainnya. Namun setiap tabel tidak memiliki multi-value dependency dari tabel yang BCNF sebelumnya, sehingga tidak ada kombinasi redundant yang tidak relevan.
Jadi setiap tabel tersebut telah memenuhi kriteria 4NF. Langkah berikutnya yaitu langkah 5NF, terpenuhi jika tabel sudah berada dalam 4NF dan atribut dari MVD tidak saling berkaitan. Nah, tabel tadi sudah berada dalam 4NF, jadi kriteria yang pertama telah terpenuhi. Kemudian, setiap tabel tidak memiliki atribut MVD yang saling berkaitan, sehingga tidak perlu dipecah lebih lanjut, sehingga tabel yang terakhir tadi telah memenuhi kriteria 5NF. Berikutnya, masuk ke data definition language. Saya membuat tabel fakultas dengan primary key-nya yaitu ID fakultas, atribut lainnya itu nama fakultas. Kemudian membuat tabel program studi dengan primary key-nya itu ID program studi dan atribut lainnya nama program studi dan ID fakultas. ID fakultas ini foreign key yang referensikan ke fakultas. Kemudian membuat tabel mahasiswa, primary key-nya ID mahasiswa, atribut lainnya yaitu nama mahasiswa dan ID program studi. ID program studi merupakan foreign key yang mereferensikan ke program studi. Kemudian ada tabel dosen, primary key-nya ID dosen dan atribut lainnya yaitu nama dosen dan alamat dosen. Kemudian tabel mata kuliah, primary key-nya ID mata kuliah dengan atribut lainnya yaitu nama mata kuliah. Dan tabel jadwal, primary key-nya ID jadwal dengan ID mata kuliah, ID dosen, ID program studi itu merupakan foreign key yang mereferensikan ke mata kuliah, yang ID mata kuliah ke mata kuliah, ID dosen ke dosen, ID program studi ke program studi. Atribut lainnya yaitu ruangan, semester, tahun, dan jadwal. Kemudian tabel nilai, primary key-nya itu yang ini 2, ID mahasiswa dan ID jadwal, serta nilai itu atribut lainnya. Nah, diperoleh skemanya seperti pada slide seperti ini. Bagian terakhir yaitu bagian query. Langsung saja, soal yang pertama, perbandingan program studi berdasarkan persentase kelulusan. Membuat query untuk membandingkan persentase kelulusan mahasiswa nilainya minimal 60 di masing-masing program studi dan menampilkan nama prodi dan persentase kelulusannya. Jadi saya membuatnya dari tabel nilai N dijoinkan dengan jadwal melalui ID jadwal, lalu dijoinkan kembali dengan program studi melalui ID program studi, di group by dengan ps. Nama program studi, dan diurutkan berdasarkan persentase kelulusan. Dan select ps. Nama program studi, dan round count case when n nilai ini dot nilai lebih dari sama dengan 60 dan 1n dikali 100 dibagi count bintang, 2. Itu kode untuk persentase kelulusannya. Nah, diperoleh outputnya seperti berikut. Kolom pertama ada nama program studinya dan kolom kedua merupakan persentase kelulusannya. Ada 13 program studi dengan persentase kelulusannya ternyata semuanya 100%. Soal yang kedua, evaluasi distribusi nilai mahasiswa. Menuliskan query untuk menghitung distribusi nilai A, B, C, D, E untuk setiap matkul dan prodi. Menampilkan nama mata kuliah dan nama prodi, dan jumlah nilai untuk masing-masing kategori. Kriteria penilaiannya seperti berikut. Jadi dari tabel nilai dijoinkan dengan jadwal melalui ID jadwal, dijoinkan dengan mata kuliah melalui ID mata kuliah, dijoinkan dengan tabel program studi melalui ID program studi, di group by berdasarkan mk.nama mata kuliah, ps. Nama program studi, dan diurutkan berdasarkan nama mata kuliah di MK dan ps. Nama program studi. Diambil select mk.nama mata kuliah, ps. Nama program studi, dan jumlah A kodenya seperti berikut. Count case when n nilai between 80 and 100 dan 1n, namanya itu jumlah A, dan jumlah B itu kodenya hanya tinggal diganti yang 80 menjadi 70, 100 menjadi 79 sesuai kriteria pada soal. Jumlah C juga tinggal diganti menjadi 60 dan 69, dan jumlah D diganti 50 dan 59, dan jumlah E adalah nilai yang kurang dari 50. Sehingga diperoleh outputnya seperti berikut. Terdapat 27 nama mata kuliah, dan diperoleh jumlah A-nya sebagai contoh nama mata kuliahnya akuntansi di prodi ekonomi. Jumlah A-nya 1. Nah, jumlah B, C, D, E-nya ternyata hanya 0, tidak ada. Jadi hanya jumlah A-nya doang. Kemudian ada nama mata kuliahnya algoritma. Namun program studinya berbeda nih. Yang baris kedua itu di sistem informasi, baris ketiga algoritma di teknik informatika. Namun ternyata sama-sama jumlah A-nya itu berjumlah 2. Jumlah B, C, D, E-nya itu 0, tidak ada. Dan bisa dilihat bahwa jumlah B, C, D, E-nya ini pada seluruh mata kuliah
tidak ada. Jadi semua mahasiswa itu mendapatkan jumlah A. Kemudian masuk ke soal yang ketiga, kolaborasi dosen dalam mengajar mata kuliah. Disuruh untuk menuliskan query untuk menampilkan daftar mata kuliah yang diajar oleh lebih dari satu dosen, termasuk nama mata kuliah dan daftar nama dosen yang mengajar. Dibuat kode seperti berikut, diambil dari jadwal, dijoinkan dengan mata kuliah melalui ID mata kuliah, dijoinkan dengan tabel dosen melalui ID dosen, di group by dengan mk.nama mata kuliah. Nah, karena lebih dari satu dosen, dengan having clause count distinct d.id dosen itu lebih dari satu, karena kalau satu itu hanya itu bukan kolaborasi dosen. Lalu diselect mk.nama mata kuliah dan daftar dosen, kodenya itu string x distinct d.nama dosen dengan pemisahnya itu koma spasi. Diperoleh output seperti berikut. Ternyata hanya mata kuliah algoritma dan kolaborasi dosennya itu Pak Budi Santoso dan Pak Eka Wahyu. Berikutnya nomor 4, perbandingan fakultas berdasarkan IPK rata-rata. Membuat query untuk membandingkan rata-rata nilai mahasiswa di setiap fakultas. Menampilkan nama fakultas dan rata-rata nilai dari mahasiswa di fakultas tersebut. Nah, pertama mengambil dari tabel fakultas, dijoinkan dengan tabel program studi melalui ID fakultas, dijoinkan dengan mahasiswa melalui ID program studi, dan dijoinkan dengan tabel nilai melalui ID mahasiswa. Di group by dengan f.nama fakultas dan f.id fakultas, dan diurutkan descending yang menurun nih dari rata-rata nilai. Nah, diambil f.nama fakultas dan rata-rata nilai yang ini itu merupakan average n dot nilai, sehingga diperoleh outputnya seperti berikut. Ada 9 fakultas dengan rata-rata nilainya seperti berikut. Kemudian untuk nomor 5 ini, apakah ada mahasiswa dengan performa terbaik secara konsisten? Jadi kriterianya itu, seorang mahasiswa dianggap memiliki performa terbaik secara konsisten jika ia memiliki nilai rata-rata tertinggi di semua semester yang diikutinya. Kemudian hasil harus difilter untuk program studi tertentu. Nah, ini saya sediakan tabel program studi saya. Kemudian saya dengan with ini saya membuat tabel baru, yaitu rata-rata nilai dan rata-rata tertinggi. Dari rata-rata nilai ini diambil dari mahasiswa, dijoinkan dengan program studi melalui ID prodi, dijoinkan dengan nilai melalui ID mahasiswa, dijoinkan dengan jadwal melalui ID jadwal. Dengan where clause-nya itu ps.id prodi itu sama dengan ps1. Nah, ps1 ini diganti dengan ID program studi yang diinginkan. Nah, saya sudah sediakan itu tujuannya agar bisa mengganti ID yang di sini PS1 ini diganti sesuai kebutuhan PS1, PS2, PS3 sampai PS15 sesuai prodi program studi mana yang mau diakses. Jadi di sini digantinya. Kemudian tabel barunya berikutnya itu rata-rata tertinggi dari rata-rata nilai yang atas di grup by semester. Lalu diselect semester dan rata-rata tertingginya itu max rata-rata per semester. Kemudian setelah dua tabel dibuat itu, dari tabel rata-rata nilai R ini dijoinkan dengan rata-rata tertinggi melalui r.semester sama rt semester, dengan where clause-nya rata-rata r.rata-rata per semester sama dengan rt sama dot rata-rata tertinggi. Di group by dengan ID mahasiswa, nama program studi, dan rata-rata per semester. Dengan having clause-nya itu count distinct r.semester sama dengan dari tabel rata-rata nilai ini dengan where clause-nya ID mahasiswa sama dengan r.id mahasiswa, diambil count distinct, select count distinct semester, dan di select-nya itu r.id mahasiswa, nama program studi, dan rata-rata per semester. Nah, karena ini diganti sesuai kebutuhan, diperolehlah banyak outputnya dari program studi teknik informatika, sistem informasi, matematika, biologi, dan lain sebagainya yang ditampilkan dalam slide berikut. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.